Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jamil. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan apakah serangan Israel kepada Palestina dapat dikatakan sebagai kejahatan genosida dari aspek hukum pidana internasional. Dalam hal ini merupakan sebuah pemenuhan untuk mata kuliah hukum pidana internasional. Baik, pertama kita akan mengetahui tentang apa itu pengertian genosida. Nah, genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Raphael Lemkin mengatakan bahwa kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan, tapi juga mencegah adanya keturunan, aborsi, sterilisasi, dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan, pemisahan keluarga secara paksa, dengan tujuan untuk mengurangi populasi dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi kelompok dari kelompok tersebut. Nah, terkait tulisan Raphael Lemkin ini pengalamannya terkait tentang pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman. Secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani yang artinya geno berarti ras dan bahasa Latin cidium yang berarti membunuh. Maka secara harfiah tadi disampaikan bahwa genosida diartikan sebagai pembunuhan terhadap ras atau pemusnahan ras. Kemudian genosida adalah sebuah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, agama, atau bangsa. Unsur internasional dari kejahatan ini adalah niat khusus, dolus spesialis, pelaku untuk menghancurkan 4 kelompok sasaran yang dilindungi, yaitu bangsa, etnis, ras, dan agama. Baik, terkait dasar hukum tentang genosida. Yang pertama, Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide yang di tahun 1948. Yang kedua, The Rome Statute of the International Criminal Court 1998. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Status Rom 1998, genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan seperti misalnya A. Membunuh anggota kelompok tersebut, B. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok yang lain. Selanjutnya, Pasal 1 Konvensi Genosida 1948 juga menjelaskan bahwa genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam damai karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional. Definisi genosida pada kedua instrumen internasional di atas telah diadopsi juga di dalam hukum nasional di Indonesia dalam Pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, pertanyaannya intinya adalah, apakah serangan Israel kepada Palestina dapat dikatakan sebagai kejahatan genosida dari aspek hukum internasional? Nah, terkait penilaian apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan genosida atau kejahatan lainnya, melibatkan pertimbangan bukti, konteks, dan interpretasi hukum yang cermat. Keputusan tentang apakah suatu tindakan merupakan kejahatan
pidana internasional dibuat oleh pengadilan internasional atau lembaga hukum yang relevan berdasarkan hukum internasional. Nah, pada Statuta Roma tahun 1998 kemudian memberikan mekanisme efektif untuk menghukum pelaku kejahatan genosida pada pengadilan internasional yang permanen, yaitu International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional. Unsur kejahatan genosida juga diatur pada pasal 6 Statuta Roma 1998. Menurut William A. Scabas dalam bukunya The Handbook of International Crimes, genosida daripada 3 jenis kejahatan lain yang sesuai dengan Statuta Roma 1948 adalah pada aspek menghancurkan etnis, ras, bangsa, dan agama objek. Yang dihancurkan adalah fisik, biologis, atau genetika budaya. Nah, kejahatan Israel merupakan invasi militer ke jalur Gaza mengakibatkan warga sipil terluka bahkan meninggal dunia. Tidak hanya mencederai warga, serangan Israel yang secara brutal juga menghancurkan objek sipil seperti pemukiman, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan jurnalis. Bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di jalur Gaza pun diblokade sehingga warga kesulitan mendapatkan bantuan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Situasi tersebut bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan berupa penderitaan warga sipil yang luar biasa. Serangan membabi butanya Israel merupakan bentuk perang yang membabi buta dan telah melanggar banyak norma-norma internasional. Ini di satu sisi bisa dilihat sebagai kejahatan perang, sisi lainnya sebagai bentuk genosida, adanya penghancuran dan upaya pemusnahan sebuah bangsa. Jadi, apa yang dilakukan militer Israel masuk dalam pasal 6 dan pasal 7 pada status Roma 1958. Ini kategorinya sudah kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Bisa dilakukan upaya hukum untuk menyeret pemerintah Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. Dalam konteks tersebut sangat jelas kemudian bagi pelaku kejahatan dengan sengaja berniat untuk menghancurkan suatu kelompok bangsa, etnis, ras, agama tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kaitannya dengan upaya menghancurkan ekosistem, dia dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Nah, hukum pidana internasional mencakup norma-norma hukum yang mengatur tindakan kriminal yang melibatkan 2 atau lebih negara atau melibatkan individu di tingkat internasional. Salah satu instrumen hukum yang ada di dalam status Roma lahirlah Mahkamah Pidana Internasional. Nah, dalam hal jurisdiksi mahkamah ini berkaitan dengan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, diatur dalam pasal 5 ayat 1. Eksisi ini bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, artinya jika suatu negara tidak mau, unwilling, atau tidak mampu, unable, mengadili pelaku kejahatan perang, maka ICC baru dapat melaksanakan jurisdiksinya. Pasal 17 ayat 1 huruf A. Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh jurisdiksi ICC, tetapi melalui surat pernyataan untuk mengikatkan diri dan menjadi pihak pada status Roma. Statuta Roma. ICC mulai berlaku secara efektif pada tahun 2002 ketika sudah mencapai 60 negara yang meratifikasi. Sampai saat ini, Amerika Serikat dan Israel belum meratifikasi status Roma 1968. Israel memang bukan ikut dalam penandatanganan atau negara yang meratifikasi Statuta Roma ke hukum nasionalnya. Namun bukan berarti Israel bisa seenaknya melakukan kejahatan yang masuk ke yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Berdasarkan Statuta Roma, Israel bisa tetap dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional melalui penyidikan independen yang dilakukan oleh tim jaksa pada mahkamah tersebut. Baik, demikian pemaparan dari saya terkait tentang serangan Israel terkait dalam hal hukum pidana internasional. Demikian disampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.